Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sama, yaitu PPG Prajabatan tahun 2022 yang mana resmi dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang etika wawancara. Ingat teman-teman, wawancara ini merupakan seleksi terakhir pada seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Seperti yang kita tahu, pada seleksi substansi kemarin sangat banyak yang gugur, hampir 40% itu gugur. Dan jangan terlalu lengah teman-teman semua, karena di seleksi wawancara nanti juga akan ada banyak yang digugurkan apabila tidak memenuhi kriteria ataupun teman-teman semua tidak memenuhi etika wawancara yang baik. Oleh sebab itu, sebelum lanjut, bagi teman-teman semua, silahkan subscribe dulu channel ini, channel Ayo Les di pojok kanan bawah, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya, video terupdate tentang perkembangan PPG Prajabatan tahun 2022. Bagi teman-teman yang mengikuti video ini sampai akhir, saya doakan semoga diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan. Insya Allah dijamin bisa lulus ketika teman-teman semua mengikuti trik etika wawancara ini dan juga mengikuti saran-saran yang nanti akan saya berikan. Baiklah, mari kita langsung lanjut ke materinya. Nah, di sini ada tips dan etika seleksi wawancara. Nah, standar seleksi ini saya ambilkan ataupun saya padukan dalam ketika saya dulu mengikuti seleksi wawancara PPG Prajabatan di tahun 2018 dan juga seleksi LPDP ya. Jadi ini merupakan etika seleksi wawancara yang secara global dipakai oleh para peserta seleksi, terutama di scholarship, bisa LPDP, beasiswa maupun di PPG Prajabatan ini. Baiklah, yang pertama di situ adalah teman-teman saya sarankan untuk menjunjung tinggi attitude ya. Jadi tunjukkan sopan santun teman-teman semua di depan para pewawancara dan jangan sekali-kali meninggikan posisi teman-teman semua ataupun terlalu sombong ya teman-teman. Meskipun teman-teman itu hebat, tapi cobalah untuk menjaga attitude teman-teman dalam menyampaikan kelebihan yang teman-teman miliki. Yang kedua, jangan dahului wawancara ya. Jadi ini jangan terkesan untuk mendahului pewawancara dan jangan menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh pewawancara. Karena itu nanti akan bisa menjadi bumerang ketika teman-teman diserang dengan menggunakan jawaban teman-teman yang tidak mengarah pada keinginan pewawancara tersebut. Yang ketiga, jawab setiap pertanyaan dengan jelas dan lugas. Oke ya. Jadi ketika ada pertanyaan silahkan jawab dengan jelas dan lugas. Keempat, jujur terhadap setiap jawaban. Jangan sekali-kali teman-teman mengarang. Ingat, wawancara nanti akan ada 2 atau 3 orang, yang mana salah satu diantaranya itu adalah dari psikolog, yang mana itu akan melihat kejujuran teman-teman semua. Apakah teman-teman itu jujur atau tidak, itu bisa diketahui dari lirikan mata teman-teman. Ketika teman-teman melirikkan mata itu di kanan atau ke kiri, itu kelihatan teman-teman itu sedang berpikir memikirkan alasan atau teman-teman sedang mengingat kejadian-kejadian real yang teman-teman alami. Jadi berhati-hati, saya sarankan tetap jujur. Terus mungkin ada pertanyaan di sini, Kak, bagaimana nih cara mengetahui kalau orang itu sedang berbohong atau tidak? Nah, biasanya ya teman-teman, kebanyakan dari survei itu 90% mengatakan kalau teman-teman itu sedang berbohong, itu rata-rata mata teman-teman semua itu mengarah ke kanan. Oke ya, karena itu arah ketika teman-teman itu sedang berpikir. Jadi teman-teman itu memikirkan alasan. Maka dari itu rata-rata jawaban ketika teman-teman itu berbohong itu adalah mengarah ke kanan. Entah atas, bawah ataupun tengah itu menunjukkan kinestetik teman-teman ya. Itu tidak begitu berpengaruh. Pokoknya kalau ke kanan itu menunjukkan arah berpikir ataupun sedang memikirkan alasan dari jawabannya. Tetapi kalau berpikirnya kalau menjawabnya mengarah ke kiri matanya, itu berarti menunjukkan sedang mengingat materi ataupun kejadian yang pernah terjadi seperti itu. Kita lanjut ke yang poin kelima, yaitu pahami tata cara wawancara. Ingat, nanti akan saya sampaikan juga video tentang tata cara wawancara supaya teman-teman tidak salah ya, tidak juga lengah. Kemudian yang keenam, kontrol mimik muka. Nah, buat mimik muka itu yang meyakinkan ya teman-teman, jangan kelihatan bingung ataupun jangan kelihatan gugup juga. Jadi santai,
tenang, dan meyakinkan. Yang ketujuh, hindari jawaban yang bertele-tele. To the point, apa pertanyaannya, jawab dengan jawaban yang mengarah kepada pertanyaan tersebut. Kemudian berbicaralah jika sudah dipersilahkan, ya, jangan menyerobot ketika sebelum dipersilahkan. Yang kesembilan, hindari jawaban yang memojokkan, ya. Oke. Yang ke-10, menggunakan bahasa yang sopan dan benar. 11, berikan jawaban yang tidak mengundang pertanyaan lain. Jadi jawaban itu jangan sampai memicu pertanyaan lain, itu berbahaya ya teman-teman, karena nanti bisa menjebak teman-teman semua dalam pertanyaan yang selanjutnya. Yang ke-12, tetaplah rendah hati. Ini adalah kuncinya, rendah hati dan meyakinkan. Yang ke-13, sampaikan permintaan maaf dan terima kasih setelah melakukan seleksi wawancara. Nah, di poin yang ke-13 ini adalah teman-teman bisa juga mengungkapkan kata-kata pamungkas teman-teman semua. Kira-kira apa yang teman-teman intinya kayak ini loh. Teman-teman membuat closing statement. Jadi closing statement teman-teman itu seperti apa untuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Sebagai contoh gini, ketika saya diterima, kita mulai dengan permintaan maaf dan terima kasih. Jadi teman-teman sampaikan dulu permintaan maaf, contohnya seperti ini. Mohon maaf kepada para pewawancara apabila ada jawaban dari saya selama wawancara ini ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu pewawancara. Saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Kemudian terima kasih segala masukan dan arahan dari Bapak Ibu selama seleksi wawancara ini akan saya jadikan sebagai evaluasi dan motivasi.